Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aska memegang pinggang istrinya dengan erat. Sesekali tangan kekarnya merapikan lipatan kain yang memang sengaja dilekatkan di tubuh istrinya. Kemben, atau biasa disebut juga korset. Bedanya kalau kemben adalah untaian kain memanjang sekitar 10 meter, sedangkan korset yaitu kain dengan beberapa cantelan kawat agar bisa melekat erat. Setiap daerah punya nama yang berbeda ya. Orang tua zaman dahulu akan menyuruh anak perempuannya yang baru melahirkan untuk menggunakan kemben, katanya supaya perut tidak terlalu meluber kemana-mana. Maka dari itu sudah seminggu ini Zidni rutin menggunakannya. "Engap deh mas," ucap Zidni dengan bibir mengerucut. "Kita lepas saja," putus Aska dengan tangan bergerak cepat ingin melepaskan kemben. "Ya jangan dong. Nurut Umi sama Mamah aja, nggak papa engap demi langsing." "Baiklah terserah kamu," balas Aska pada akhirnya. Entah mitos atau fakta yang jelas Zidni akan ikut saja. Siapa tahu benar, ia tak ingin tambah gembrot dan Aska akan melirik wanita lain di luaran sana. Kalau memang tidak kuat menahan engap dan sakit bilang ya. Tidak perlu memaksakan diri, ujar Aska penuh kelembutan. Semua suami pasti tahu apa yang dipikirkan istrinya saat tubuh yang dulunya ramping berubah menjadi lebih berisi. "Iya mas." Aska mengangguk kemudian mengecup kening istrinya dengan sayang. "Bunda, ayah," panggil Azam di pintu kamar kedua orang tuanya. Ups, soalnya panggilan ayah keluarga kecil ini sepakat mulai mengubahnya dari kemarin. Azam dan Iva pun tak masalah. Sedangkan Aska hanya mengikut. "Kenapa sayang?" tanya Zidni yang sudah merapikan gamisnya. "Dedeknya mau nen," balas Azam. "Iyakah? Yuk turun kasihan adek kamu kehausan." Sampai di ruang tamu, rumah sudah ramai. Karena tepat hari ini putranya akan diberikan nama, setelah tali pusarnya lepas kemarin. "Itu bunda datang, ses jangan cengeng gitu anak laki ya," ejek Umi pada cucunya. Zidni berjalan sedikit cepat, mengambil alih putranya dari gendongan sang nenek. Ia tak tega melihat anaknya menangis sesenggukan terlalu lama. "Aduh sayang, yuk nen yuk." Zidni ke kamar tamu bentar ya semua. Pamit Zidni sopan. Aska sedikit menyapa mereka, sebelum akhirnya pergi membuntuti Zidni. Klek, suara pintu terbuka membuat Zidni langsung menoleh. "Kaget ih mas, kirain siapa yang bisa buka pintu yang udah dikunci." Zidni. Aska tak menjawab. Pandangannya langsung turun menatap buah hatinya dan Alara yang tengah mengenyot rakus sumber makanannya. "Aidan, jadi anak yang baik ya," ucap Aska tiba-tiba. Zidni tersenyum haru. Tangannya malah bergerak mengelus rahang tegas suaminya. "Udah jadi ayah 3 anak, jangan genit sama cewek lain. Nggak usah sok kecakepan," ujar Zidni. "Mas memang tampan," balas Aska percaya diri. Zidni langsung berakting seolah-olah muntah mendengar kalimat penuh kesombongan dari mulut Aska. Membuat suaminya itu terkekeh geli. "Anaknya udah tidur, keluar yuk mas. Biar acara cepet mulai," pinta Zidni. Acara berjalan lancar. Putra Askari dan Zidni itu diberi nama Aidan Rafizky Dilbar yang memiliki arti kesempurnaan dan kebaikan. Aska berharap segala doa baik selalu diberikan kepada putranya. "Mas pinter deh pilih namanya," puji Zidni. Balas Aska dengan gumaman karena ia asik memandangi wajah imut putranya. Gemes ia dicium. Diajak bicara apa gimana mas, masa cuma dipelototin doang.
Ai kan jadi bingung ya sayang, ucap Zidni meledek suaminya. Kemudian wanita itu mengajak anaknya berbicara. Zidni kira kedinginan Aska hanya berlaku untuk orang dewasa, tapi ternyata pada bayi pun laki-laki itu masih saja sedingin kutub. Kita coba lihat seminggu ke depan apakah bisa pria itu menolak pesona Aidan yang super cute ini. Bunda, Iva mau peluk. Suara Iva terdengar sendu. Kening Zidni berkerut, ada apa dengan putrinya? Sini, what happened? Tanya Zidni dengan wajah khawatir. Di dalam pelukan bundanya, Iva hanya menggeleng. Mungkin ia belum siap menceritakan masalahnya sekarang. Bunda tunggu ceritanya ya, nggak sekarang ya gak apa-apa. Final Zidni, karena ia pun tak bisa memaksa. Azam, panggil Aska pada putranya. Iya, balas Azam singkat. Aska ingin sekali mendengus, mendengar jawaban putranya yang begitu singkat. Berbeda ketika berbicara dengan ibunya, pasti anak satu ini entah sadar ataupun tidak berbicara panjang lebar. Adiknya kenapa? Tanya Aska. Kurang tahu, balas Azam jujur. Entah apa yang membuat adik perempuannya itu murung seharian ini. Iva makan brownies coklat aja gimana? Biar happy, tawar Zidni. Iva mengangguk, yang membuat Zidni tersenyum. Siapa tahu setelah keadaan hatinya membaik putrinya mau bercerita. Pipi Iva menggembung, di dalam mulutnya penuh dengan brownies. Sesekali bibir itu bergerak menceritakan kekesalannya. Orang temen Iva nyebelin banget gitu. Minta ditampol. Kesal Iva. Dia cuma iri sayang. Pasti dia nggak punya adik kan? Tanya Zidni menebak asal. Semoga saja benar. Kok bunda tahu? Oh ya jelas. Bunda kan hebat. Jadi kesimpulannya apa? Tanya Azam pada Iva. Bunda selalu sayang Iva dan kakak, meskipun udah punya dede Aidan. Balas Iva dengan senyum lebar. Ternyata benar kata orang tentang perut kenyang, hati pun senang. Terbukti setelah puas memakan brownies, Iva langsung menceritakan kenakalan temannya yang membuat ia murung hari ini. Temannya bilang mempunyai adik akan membuat dia diabaikan oleh sang bunda. Ini bukan kali pertama. Iva dan Azam tentu sudah sering mendengar dari teman mereka. Apalagi status Zidni yang hanya ibu sambungnya. Yang membuat Iva terpengaruh adalah karena perilaku orang tuanya yang belakangan begitu terfokus pada Aidan. Apalagi adik kecilnya selalu rewel ketika berjauhan dengan bundanya. Sehingga pikiran buruk mulai memasuki otak cantik Iva. Namun, dengan cepat semuanya ditepis oleh Zidni. Mereka semua sama, putra dan putrinya. Tidak ada yang membedakan. Ia 1 minggu ini terlalu sibuk karena memang bayi baru lahir itu tidak bisa jauh dari sumber makanannya. Saat tengah malam pun sering terbangun. Maafin bunda dan ayah ya kalau seminggu ini kalian merasa diacuhkan. Beneran deh. Kita nggak ada niatan begitu. Kalian tahu kan kalau bayi kecil itu masih rewel sukanya minta nen terus. Jelas Zidni. Nggak apa-apa bun, Azam paham. Balas Azam mengerti. Maafin Iva ya bun, janji Iva bakal pinjemin bunda buat adik Aidan deh. Iva ikut bersuara karena merasa bersalah. Bunda percaya kok kalian anak-anak yang pintar dan pengertian. Puji Zidni yang kemudian mencium kening keduanya. Sedangkan di kamar, Aska masih menatap putranya lekat. Ia ingin berbincang tapi mulai dari mana? Aidan, panggil Aska pada putranya. Bayi kecil itu hanya menatap ayahnya diam, dan sesekali berkedip. Namanya juga baru umur 1 minggu. Masa mau menjawab, ini ayah, ayah, ucap Aska disertai ejaan. Aska geli sendiri, sudah tahu anaknya tidak akan bersuara. Tapi ia malah mengeja. Sungguh ia tak bisa menjabarkan perasaannya saat ini.
Dulu saat bersama ibunya Azam dan Iva, Aska tidak sedekat ini dengan anak-anak. Karena Aska juga sibuk merintis usahanya yang masih jatuh bangun. Berbeda dengan sekarang, bisa dikatakan ia bisa menghasilkan uang walaupun tidak bekerja selama 1 bulan sekalipun. Soal urusan mengajar, Aska sudah resign tepat saat ia membangun cabang kafenya yang terbaru. Dirinya akan fokus menjadi pengusaha kecil-kecilan saja. Belakangan omset kafe dan toko sembakonya cukup memuaskan. Zidni tersenyum lebar, ada kelegaan juga di hatinya. Setelah ini ia bisa fokus mengurus anak-anak dan suami tercinta. Zidni sudah melalui sidang skripsi yang begitu menegangkan beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, ia bisa dengan mudah menjawab pertanyaan yang diajukan para dosen. Ya meskipun awalnya ia gugup, Zidni juga manusia normal. "Selamat sayang," ujar Aska kemudian mengecup kening istrinya. Para wanita di sekitar menahan napas menyaksikan aksi Aska. Sangat terlihat hot daddy. Lihat saja sebelah tangannya menggendong seorang bayi tampan, dan jangan lupakan pakaian sederhana Aska yang justru membuat otot lengan serta dadanya tercetak jelas. Membuat iri kaum jomblo. "Makasih mas, sayang bunda juga ikut ini," tanya Zidni dengan gemas karena melihat Aidan menatapnya polos. "Iva dan Azam sudah menunggu di restoran," ucap Aska memberitahu. Mereka memutuskan untuk bertemu seluruh anggota keluarga saat makan bersama saja karena jika semuanya datang ke kampus untuk merayakan wisudanya termasuk nenek kakeknya pasti akan sangat ramai. "Ya udah berangkat sekarang, sini gendong bunda dulu." Dalam sekejap bayi mungil itu sudah berada dalam dekapan hangat ibunya. Zidni lulus 2 bulan setelah melahirkan. Di usia 2 bulan ini, Aidan sudah boleh beberapa kali dibawa ke acara-acara yang memang penting. Asal jangan lupakan kebersihan. Tidak boleh sembarang orang mencium ataupun mencubit pipi anak askari satu ini. Tidak ada yang tahu kan kalau ternyata mereka sedang kotor. Mereka yang orang tuanya saja selalu membawa tisu basah atau apapun untuk mengelap. Biarlah dikatakan pelit asal anak sendiri selalu aman. Memang kalau Aidan sakit siapa yang akan repot? Tentu saja bukan mereka. Aska memilih reservasi di ruangan privat, agar keluarganya lebih nyaman. Terlebih ia punya anak bayi yang sukanya riwah kalau terlalu ramai orang. "Assalamualaikum semua," ucap Zidni setelah sampai di ruangannya. "Waalaikumsalam," balas mereka serempak. Berbagai ucapan selamat Zidni terima, mulai dari orang tuanya, ibu mertua, dan yang pasti putra-putrinya. Makasih ya, sekarang kita makan," balas Zidni dengan ceria. Menu yang disajikan jelas sangat bervariasi, sesuai keinginan Zidni. Tapi tentu saja yang membayar adalah Aska seorang hehe. Saat tengah asik mencicipi makanan, Aidan tiba-tiba saja merengek. Akhirnya mau tak mau Zidni harus memberikan ASI terlebih dahulu. "Ke kamar sebelah sana dulu ya," pinta Aska sambil menunjuk ruangan di pojok. Entah bagaimana konsep restoran ini, ada tempat tidurnya juga reali. "Mas keluar dong," ujar Zidni yang masih sering malu. Lagian kenapa suaminya ikut sih? Kan yang mau minum susu si Aidan. "Tidak mau," balas Aska masa bodoh. "Jangan ngintip ya mas, kata emak bisa timbilen," ancam Zidni menakut-nakuti. "Tidak berlaku untuk seorang suami," balas Aska dengan yakin. Lagi pula itu hanya mitos sepertinya. Zidni mendengus kesal, Aska ini sungguh keras kepala sekarang. Sukanya nyaut terus kalau diberitahu. "Kata ayah sekarang bunda nggak perlu belajar banyak-banyak lagi ya?" tanya Iva saat Zidni usai membacakannya cerita. "Betul sekali.
balas Zidni tak kalah antusias. Akhirnya dia bebas dari skripsi yang membuat kepalanya hampir botak. Yes, bisa lebih sering deh ditemenin bunda. Sorak Iva. Zidni mencium pipi putrinya dengan gemas. Tak ketinggalan Azam pun mendapatkan kecupannya juga. Setiap malam kalau sempat serta Aidan tidak rewel, Zidni akan membacakan Iva dan Azam cerita. Meskipun tidak rutin, mungkin hanya seminggu 3 kali. Ceritanya juga bervariasi mulai dari dongeng sampai kisah Nabi. Tujuannya tak lain adalah untuk diambil pembelajarannya. Kamar yang terpisah membuat Azam harus datang ke kamar Iva saat bundanya datang. Tidak masalah baginya, jarang-jarang sang bunda bisa menemani mereka sebelum terlelap karena memang Aidan tak selalu tidur nyenyak. Kalau kita liburan harus nunggu Aidan berusia berapa bunda? Tanya Azam penasaran. Bunda juga nggak tahu sih, entar tanya oma atau nenek deh. Balas Zidni polos. Mana ia tahu soal beginian. Bulan awal ia menjadi ibu pun membuatnya sedikit tertekan, apalagi banyak sekali larangan yang diberikan uminya. Anak tidak boleh inilah, itulah. Ibunya harus ini dan itu. Untung saja Aska selalu menemani. Setidaknya kalau mereka salah yang kena amuk bukan cuma dirinya. Azam emang mau liburan kemana? Tanya Zidni. Kemana aja asalkan semua ikut. Balas Azam. Mungkin maksudnya semua itu nenek dan kakeknya diajak begitu ya. Boleh tuh, bilang aja sama ayah. Siapa tahu dikabulin. Ujar Zidni memberikan saran. Iya bun. Saking asiknya berbincang, Azam dan Zidni tak menyadari Tuan Putri sudah terlelap dengan nyaman. Jangan lupakan guling kesayangannya yang selalu dipeluk sepanjang malam. Adeknya udah tidur, sekarang kakak ke kamar terus bobo ya. Perintah Zidni lembut namun tak ingin dibantah. Azam mengangguk dan langsung bergegas menuju kamarnya. Zidni menutup pintu kamar Iva perlahan. Pinggangnya sudah pegal, matanya pun ingin segera terpejam karena begitu lelah. Anak-anak sudah tidur? Tanya Aska saat Zidni baru masuk ke kamar mereka. Udah mas. Melihat wajah lelah istrinya, Aska beringsut mendekat. Memijat pundaknya perlahan. Ganti baju ya, udah mas siapin. Sekalian cuci muka. Perintah Aska. Zidni menganggukkan kepala. Kemudian bergegas ke kamar mandi tak lupa membawa pakaian ganti. Udah, Zidni pengin bobo banget deh. Gumam Zidni. Ya udah sini. Tanpa pikir panjang Zidni langsung meringsek masuk ke dalam dekapan hangat suaminya. Selamat tidur, terima kasih untuk semuanya. Ucap Aska yang hanya dibalas gumaman oleh Zidni. Karena perempuan itu sudah mulai terlelap. Aska tentu tahu menjadi ibu 3 anak bukanlah hal yang mudah, apalagi di usia Alara yang memang masih muda. Banyak teman-teman istrinya masih asik bermain kesana kemari tanpa memikirkan beban apapun. Ia hanya bisa berdoa semoga Alara takkan pernah bosan hidup dengan pria tua dan banyak anak seperti dirinya. Wajah Zidni cemberut pagi-pagi begini. Ulah siapa lagi kalau bukan Aska. Pria itu mengajak rekan bisnisnya untuk meeting di rumah tanpa meminta izin, datangnya pagi banget lagi. Mas buat janji jam 8, malah mereka terlalu awal sampai. Seger pagi-pagi, sarapan sambil liatin cewek cantik. Kesal Zidni. Pasalnya, rekan bisnis yang Aska bilang itu terdiri dari seorang perempuan dan 1 orang laki-laki. Aska tersenyum sambil geleng kepala, kenapa istrinya sangat pencemburu. Tapi tak apa ia suka. Cuma sebentar ya, bujuk Aska. Ganggu kita aja, ujar Zidni dengan ketus. Memang kita sedang apa? Tanya Aska dengan terselip nada bergurau. Zidni pergi keluar kamar,
dengan kaki dihentak-hentakkan keras. Guna menunjukkan rasa kesalnya. Alara, ada-ada saja. Gumam Aska pelan. Kemudian ia merapikan kemejanya lagi. Meskipun pertemuan dalam rumah sendiri, Aska harus tetap profesional baik dari segi penampilan maupun perkataan. Aska membuat janji pukul 8, namun Syakila dan Dani ternyata datang pukul 7. Belum sempat Aska memberitahu istrinya, karena keputusan ini pun diambil larut malam. Kenapa di rumah? Entahlah, setelah menikah Aska lebih sering bertemu dengan laki-laki. Lebih tepatnya menghindari segala bentuk pembicaraan dengan perempuan, selain karena istrinya yang suka cemburu, dirinya pun kurang nyaman. Lagi pula bukan mahram. Ini kali pertama Aska kembali meeting dengan perempuan setelah sekian lama. Itu pun karena Syakila sebagai owner suatu usaha yang terus memaksa bertemu tanpa mau diwakilkan. Selain nyaman karena berada di rumah sendiri, istrinya juga bisa menyaksikan apa saja yang mereka lakukan. Jadi tak perlulah ia susah-susah menjelaskan semua. Sebuah trik yang patut dicoba oleh para suami. Meskipun ada Dani sebagai pihak ketiga, yang namanya salah paham pasti akan ada saja. Istrinya bisa menjadi detektif dadakan ketika ingin. Membayangkannya membuat Aska bergidik ngeri. Ia tak suka ketika Alara menjadi pendiam dan bersikap ketus pada dirinya. Syakila menatap takjub desain rumah partner bisnisnya ini. Simple, nyaman, dan elegan. Lamunannya buyar ketika mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. "Maaf menunggu lama," ucap Aska dengan raut datar. "Belum lama kok Pak," balas Syakila dengan ramah. "Iya kita baru saja sampai, maaf terlalu pagi." Syakila sudah tidak sabar berkunjung. Ujar Dani membuat Syakila mendengus kesal. "Bisa kita mulai?" tanya Aska menyela perbincangan tidak berfaedah mereka. Dirinya benar-benar malas untuk basa-basi ketika sedang bekerja. Meeting kecil-kecilan itu berjalan dengan hikmat, karena Aska yang memiliki aura dominan, menakutkan dan tegas. "Saya setuju bekerja sama dengan usaha daging kalian. Untuk kontrak akan saya kirim lewat email nanti," ujar Aska menutup pembahasan kali ini. "Baik Pak, kami tunggu," ucap Dani. "Terima kasih atas kerjasamanya, kami pamit dulu Pak Aska." Syakila kembali bersuara, yang dibalas anggukan singkat oleh Aska. Mereka berdua pamit pulang, Zidni ikut mengantar sampai ke depan juga. "Tetap harus stay cool dong. Kok nangis, kenapa sayang?" tanya Zidni pada Aidan. "Kangen ayah mungkin Bun," ujar Iva yang disetujui oleh Azam. Dari pagi bayi ini memang belum digendong oleh ayahnya. "Iya mungkin ya. Bentar deh Bunda panggil ayah dulu di ruang kerja," balas Zidni. Azam dan Iva menjaga adik kecilnya sementara, sampai bundanya kembali. "Kriet, Mas, udah jam 11 siang, nggak mau ketemu Zidni?" tanya Zidni dengan kepala melongok dari pintu. Aska yang sedang membolak-balik berkas, langsung saja menengok pada sumber suara. Pria itu berjalan mendekat. Selesai meeting tadi ia kembali disibukkan dengan kontrak-kontrak kerja yang belum ia baca, sampai lupa waktu. Aska memeluk istrinya erat, sesekali mengecup puncak kepala Alara dengan gemas. "Kenapa tanya Aska. "Aidan kangen tuh, rewel terus pengin digendong kamu," balas Zidni tanpa melepas pelukan hangat Aska. "Ya ampun, lupa udah punya anak 3, ujar Aska, sambil terkekeh. Tanpa banyak bicara Zidni menarik tangan suaminya, Aska mengekor di belakang Zidni dengan patuh. "Ai digendong ayah dulu ya, kalian mending bantu Bunda masak skui," ajak Zidni. Mata keduanya berbinar,
memasak menjadi mengasyikkan jika bersama bundanya. Bahkan mereka sampai menobatkan memasak sebagai hobi kedua. Aska tersenyum senang, Zidni ini kecil-kecil cabai rawit. Semua serba bisa, bahkan tubuh kecilnya mampu merawat 3 anak tanpa kurangnya kasih sayang. Makin lope, bisik Aska sangat lirih, tak mau ada yang mendengar kalimat alainya. Eits, tapi Aidan mendengar loh. Bipira dan Mbak Yuni menatap ngeri majikannya. Zidni ini pandai memasak memang, sekaligus pandai membuat berantakan. Zidni bilang sendiri, bahwa ia malas membersihkan dapur. Kan hobinya masak, bukan cuci piring. Begitu katanya. Untung saja ia menikah dengan suami mapan, punya art dan fasilitas lainnya. Jadi tak perlulah ia bersusah payah mencuci pantat wajan setiap harinya. Azam potong ini ya, Iva pisahin cabai dari tangkainya. Berapa cem ini bun? Tanya Azam dengan serius. Begini kalau memasak dengan matematika, kan susah. Apalagi Zidni resepnya serampangan. Potong buncis 2 cm kali ya. Segini nih berapa cem sih? Tanya Zidni menunjukkan satu ruang jarinya. Oh segitu, oke. Balas Azam kemudian langsung memotong sayur buncis di depannya. Zidni menatap Iva yang tengah memisahkan tangkai cabai. Lucu sekali putrinya itu, wajah seriusnya membuat Zidni ingin menyemburkan tawa. Kalau udah selesai metikin, jangan lupa sampah dibuang pada tempatnya ya Iva sayang. Ucap Zidni membuat Iva menoleh dan mengangguk mantap. Niatnya ibu 3 anak itu ingin membuat tumis buncis, sambal, sop daging, dan gorengan. Setahunya tidak ada yang pemilih makanan dalam rumah ini, karena Iva juga sudah besar dan mau makan seadanya. Iva suka sop daging kan? Tanya Zidni memastikan kembali, kan tidak lucu kalau Iva tak mau makan nanti. Suka kok, sekarang Iva suka semua masakan bunda. Balas Iva disertai cengiran. Lucu banget deh, makasih ya. Sayang kalian berdua. Ucap Zidni kemudian mencolek gemas pipi-pipi anaknya. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika masakan seorang ibu habis dinikmati suami dan anaknya, ya kan? Merasa tidak sia-sia saja dirinya memasak capek-capek. 45 menit kemudian, Aska datang tanpa Aidan dalam gendongannya. Ada yang bisa Mas bantu? Tanya Aska pada istrinya. Mas, Aidannya mana? Sudah tidur, saya letakkan di keranjang. Keranjang katanya. Padahal itu tempat tidur bayi, sembarangan banget. Oh. Ya udah deh. Mas duduk aja ini udah selesai kok. Balas Zidni dengan senyum merekah. Anak-anak sudah pergi dari dapur sejak pekerjaan mereka selesai. Apalagi jam-jam segini banyak siaran kartun favorit mereka tayang di TV. Setelah semua berkumpul di meja makan, mereka menikmati hidangan dengan tenang. Karena Aidan juga sedang tidur, membuat Zidni lebih leluasa menyuapkan nasi ke dalam mulutnya tanpa perlu sambil menggendong. Zidni juga sudah menugaskan Mbak Yuni untuk menjaga Aidan di kamar, takut-takut anak itu menangis tapi tak ada yang mendengar. Niatnya me time, tapi karena sudah berbuntut Zidni memutuskan untuk membawa Azam dan Iva, sedangkan Aidan ditinggal di rumah bersama Mbak Yuni. Aska beberapa kali terus memaksa Zidni untuk belanja, namun karena ia juga disibukkan oleh keaktifan Aidan jadi belum sempat. Menurut Aska, belanja adalah refreshing terbaik bagi kaum wanita. Sudah berpengalaman sekali sepertinya bapak satu itu. Tentu saja dengan senang hati Zidni menguras isi kartu suaminya. Bukan tentang kapan lagi suaminya baik, tapi tentang kapan lagi ia punya waktu senggang begini. Bunda mau milih gamis dulu, kalian duduk sebentar ya.
Nanti bunda traktir apapun deh kepenginan kalian. Siap bunda, saut keduanya serempak. Zidni memilih gamis dengan model baru, lumayan juga di store ini. Selain kualitasnya bagus, modelnya juga kekinian. Tak lupa Zidni juga memilih hijabnya, supaya tidak bingung lagi ketika akan memakai gamisnya nanti. 15 menit kemudian Zidni selesai memilih. Ini adalah rekor belanja tercepat yang pernah ia lakukan. Mengingat dulu saat sebelum punya anak, ia bisa sampai 30 menit lebih di satu toko. Udah selesai, yuk kalian mau beli apa dulu? Ke toko alat tulis dulu bun, ujar Azam yang diangguki semangat oleh adiknya. Sudah 2 jam lebih mereka berkeliling mall, saatnya makan siang. Makan di ayam goreng aja ya. Bunda udah lapar banget, keluh Zidni, bukan anaknya yang merengek malah ibunya. Keduanya mengangguk sekilas, mungkin mereka juga kelelahan apalagi tadi sempat main di Timezone. Bu Zidni ya? Tanya seseorang membuat langkah kakinya terhenti. Siapa ya? Tanyanya pada orang itu. Sebenarnya wajah wanita di depannya ini tak asing, tapi ia lupa. Saya Syakila, ucapnya dengan semangat. Oh, jadi dia wanita yang waktu itu berkunjung ke rumah. Kenapa sok akrab sekali? Bisa bicara sebentar, tambahnya. Zidni menatap putra-putrinya. Mereka diungsikan kemana dulu ya? Bentar saya telpon supir buat jaga anak-anak. Balas Zidni dengan sopan. Zidni menelpon Pak Diman, memintanya untuk segera datang ke tempat makan cepat saji. Tak berselang lama pria paruh baya itu datang dengan sedikit tergesa. Maaf ya Pak merepotkan. Nggak papanya, sudah tugas saya. Zidni hanya menyuruh Pak Diman menemani makan anaknya sebentar, jadi ia tidak memberikan uang. Karena Zidni pun akan makan di sana juga. Sekalian saja biar Pak Diman ikut makan. Mereka berdua duduk agak jauh dari anak-anak. Biarlah anak-anak makan dengan tenang. Jadi, tanya Zidni. Oh begini, kemarin Pak Aska bilang lewat Dani kalau ibu sedikit salah paham dengan saya. Duh mas bikin malu aja deh. Dikira bini cemburuan nih pasti. Tapi emang bener sih, keluh Zidni dalam hati. Nggak apa-apa kok bu, saya ke suami juga suka gitu. Ujar Syakila yang tahu kekhawatiran Zidni. Mbak udah nikah? Tanya Zidni terkejut. Ini yang mau saya jelaskan, kebetulan kita bertemu di sini. Bu, panggil Zidni saja. Potong Zidni dengan cepat. Iya. Begini saya ingin meminta maaf kalau keantusiasan saya kemarin membuat Zidni terganggu. Sebenarnya saya hanya kagum saja dengan sosok Pak Aska, tapi cintanya sih sama suami. Terang Syakila disertai gelak tawa ringan. Zidni jadi malu, kenapa dia begitu cemburuan sih? Kenapa juga suaminya nggak bilang kalau Syakila sudah bersuami? Nggak apa-apa mbak. Akunya aja yang berlebihan hehe. Balas Zidni disertai cengiran. Mereka tak berbincang lama, karena Zidni bilang ia tak mau meninggalkan anak-anak terlalu lama. Ia juga kelaparan, perutnya sudah sedikit melilit bisa bahaya kalau tidak segera makan. Syakila yang diajak makan bersama katanya tidak bisa, karena harus segera pergi. Entah mengurus apa Zidni tak terlalu kepo. Bunda jadi kelaparan karena tante tadi. Ujar Iva dengan raut kesal. Zidni yang sedang menyuap nasi langsung menggeleng. Tidak menyetujui pendapat putrinya. Setelah menelan makanan, perempuan itu bersuara, "Nggak boleh begitu sayang, kan tante tadi ada perlu." Azam mengelus puncak kepala adiknya dengan sayang. Iva ini sangat ceplas-ceplos, mana mau dia mengontrol ucapannya apalagi ketika sudah berada di lingkungan orang yang ia kenal. Maaf deh bun, sesal Iva,
yang dibalas anggukan oleh ibunya. Saat Sydney asik makan, Iva dan Azam dengan nikmat memakan es krimnya. Sedangkan Pak Diman sudah pergi sejak beberapa menit yang lalu, ingin merokok di luar katanya. Sydney dan anak-anak sampai di rumah pukul 1 siang. Terlihat juga mobil Aska sudah bertengger di halaman. Setelah membeli mobil baru beberapa bulan yang lalu, mobilitas mereka semakin mudah. Pak Diman juga tidak terlalu sibuk harus menjemput sana-sini. "Assalamualaikum," ucap Sydney saat memasuki rumah. "Waalaikumsalam," balas Aska yang sedang membaca koran di ruang tamu. Sydney mendekat dan menyalimi tangan suaminya. Tak ketinggalan Azam dan Iva yang ikut juga. "Udah seneng?" tanya Aska. Sydney mah selalu bahagia kali, apalagi deket-deket suami. Bisik Sydney supaya tak didengar anaknya. Dengan gemas Aska menyentil kening istrinya pelan. "Iva sama kakak seneng banget juga loh ya." "Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang tidur siang dulu sana. Jangan lupa ganti baju," perintah Aska yang disetujui keduanya. Sydney juga mau nengok Aidan. "Kangen banget. Ganti baju dulu, cuci tangan dan kaki." Iya mas. Aidannya tidur dari kapan mbak?" tanya Sydney pada Mbak Yani. "Dari 2 jam yang lalu," anteng dianya. "Nggak rewel dari pas nyonya pergi juga," terang pengasuh itu. Memang putranya bisa diajak kerjasama. Cukup ditinggali ASI berbotol-botol pasti akan anteng. Lumayan bisa ditinggal shopping setiap hari nih. "Bagus deh, tadi takutnya rewel." Sydney memerintahkan Mbak Yani untuk istirahat, biar kali ini dirinya yang menemani Aidan. Sekalian ingin merebahkan tubuhnya. Walaupun menyenangkan, belanja juga membuat kaki pegal-pegal. "Tidur siang?" tanya Aska yang baru saja masuk kamar. "Iya mas, capek. Ini Aidannya diranjang aja." Sydney lagi kangen. "Mas sini ikut jadi aku nggak takut Aidan jatuh." Aska menurut, ikut merebahkan tubuhnya. Begini senangnya punya usaha sendiri, tidak harus selalu bekerja di luar rumah. Ia bisa lebih sering bersama keluarga. "Oh ya mas, sebelum tidur Sydney mau cerita," ujar Sydney. "Ada apa?" Tadi masa Sydney disamperin Mbak Syakila. Terus, dia minta maaf soal yang kemarin buat aku salah paham. "Mas gimana sih, pakai bilang istrinya cemburu segala." Kesal Sydney. "Mas kan jujur, mau menjaga perasaan istri," balas Aska. "Mas juga kenapa nggak bilang dia udah punya suami?" tambah Sydney. "Mas mana tahu, kita beneran nggak saling kenal," jelas Aska. "Ih malu mas, aku udah suson duluan," ucap Sydney. "Nggak apa-apa, nggak perlu memikirkan tanggapan orang lain. Tidur," perintahnya. "Iya." Sydney akhirnya terlelap. Tangan Aska yang cukup panjang, mampu menjangkau tubuh istrinya meskipun ada Aidan di tengah-tengah mereka. Bersambung.